Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat pembahasan soal matematika IPA dari ujian tulis UTUL UMUGM tahun 2019 yang matematika IPA ya. Dan kodenya 924. Ya, dan ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah dibahas soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, ini kita sambung dengan nomor 11 sampai nomor 15 karena UMUGM 15 nomor ya itu soalnya. Nah, langsung saja nomor yang pertama ini tentang apa barisan dan deret atau ini barisan aritmetika ya itu. Nah, kalau ada barisan aritmetika ataupun geometri, yang penting adalah kalian hafal rumus suku n atau UN ya, dan rumus SN atau jumlah n suku pertama. Kalau di sini kebetulan yang ditanyakan hanya seputar suku saja ya. Nah, maka ini rumusnya. Jadi kalau suku ke n itu rumusnya ini ada UN sama dengan UN sama dengan gitu ya. Nah, A ditambah dengan N min 1 kali B. A itu suku pertama, B itu beda. N adalah nomor sukunya ya. Gitu. Nah, langsung yang pertama U1 kali U2. Ya, itu berarti U1 kan adalah A, suku pertama gitu ya. Dikalikan U2 berarti A ditambah N-nya 2. Karena U2 ya. 2 kurang 1 1 kali B. Nah, ini sama dengan 10. Kemudian persamaan yang kedua ada U1, langsung saja U1 adalah A gitu ya. Nah, singkat saja. Jadi U1-nya adalah A dikalikan dengan U3. U3 berarti A ditambah N-1, N-nya 3. 3 kurangi 1 kan 2 kali B. Nah, ini hasilnya sama dengan 16. Nah, berapa nilai A dan B? Untuk menjawab soal nomor 10, apa bukan 10 ya, U10. Nah, U10 itu apa berarti? A ditambah dengan 10 kurangi 1, 9. Nah, berarti B. Berarti apa? A dan B-nya berapa? Nah, biasanya kalau soal ujian masuk perguruan tinggi ada dua kemungkinan. Jika ditanya A plus 9B, mungkin kita perlu mencari A dan B-nya. Mungkin juga kita tidak usah mencari A dan B-nya kalau itu sulit ya biasanya. Nah, kalau sulit mencari A dan B-nya, maka persamaan yang ada atau soal data yang ada bisa dibentuk dimodifikasi menjadi bentuk A ditambah 9B. Nah, kebetulan di soal yang akan saya bahas ini ada yang bisa mencari A dan B-nya, ada yang tidak bisa ya. Nah, kita coba dulu. Kalau ini kebetulan bisa, dan cara mencari A dan B-nya ada bisa dengan menebak dan diuji, tidak harus diselesaikan dengan persamaan aljabar gitu ya. Bisa juga nebak, misalnya ini kan perkalian A dikali A plus B, hasilnya 10. Ingat 10 itu bisa 1 kali 10, bisa juga 2 kali 5 ya itu, atau min plus plus ya itu. Tapi ini ada keterangan suku-sukunya merupakan bilangan positif, berarti tidak pakai bilangan negatif ya. Artinya apa? Bisa saja ini A-nya 1, maka di sini adalah nilainya 10. Nah, kalau 10 berarti B-nya sama dengan 9. Nah, kira-kira apakah kalau A-nya 1, B-nya 9 memenuhi persamaan yang kedua? Coba cek. A-nya 1, ini berarti 1 ditambah 2 kali 9. Apakah dikalikan hasilnya 16? Tidak ya. Berarti bukan. Nah, berarti pasangan A-nya 1, B-nya 10 itu jelas bukan ya. Nah, kalau dibalik, A-nya yang 10. Nah, kalau yang 10 berarti B-nya berapa? B-nya negatif. Nah, itu nanti akan menghasilkan suku yang negatif. Gitu ya. Nah, selain 10 sama 1, bisa juga 10 itu adalah 2 kali 5. Kenapa saya memikirnya ke 10 bukan ke 16-nya? Ya, kalau 16 kan ada banyak. Ada 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4 gitu ya. Nah, kalau ini hanya ada 2, 1 sama 10 dan 2 sama 5. Coba kalau ini 2, kenapa bukan A-nya yang 5? Kalau A-nya yang 5, nanti B-nya jadi negatif. Nah, akan menghasilkan suku yang negatif juga ya. Berarti A-nya 2, maka ini harus bernilai 5. Artinya apa? Berarti kalau bernilai 5, maka B-nya adalah 2 tambah 5. Berarti 2 tambah berapa jadi 5 ya? Nah, berarti B-nya berapa? 3. Nah, apakah kalau A-nya 2, B-nya 3, sebelah kanan persamaannya kedua juga dipenuhi, hasilnya 16. Coba kita masukkan. A-nya 2 dikalikan 2 ditambah 2 kali 3. 2 kali 3 itu kan 6. Tambah 2, 8 kali 2 jadi 16. Benar ya? Nah, artinya Pak A-nya 2, B-nya 3 itu memenuhi kedua persamaan. Maka
itulah nilai A dan B yang dibutuhkan. Nah, kita masukkan ke pertanyaan. A-nya itu 2 ditambah 9 kali 3. 9 kali 3 berapa? 27 tambah 2 berarti 29. Ini sudah selesai, gitu ya. Cara pertama. Cara kedua, kalian bisa menyelesaikannya secara aljabar, ya itu. Karena tidak semua soal bisa dengan cara begini, ya tidak semua. Tapi kalau bisa begini, ya lakukan, hajar silakan ya gitu. Tapi kalau tidak, ya terus kapan bisa pakai cara baik, kapan tidak? Tidak boleh dirumuskan, banyaklah berlatih akan diketahui, ya gitu. Nah, coba cara kedua. Ini saya jabarkan A kali A jadi A kuadrat ditambah A kali B jadi AB sama dengan 10. Terus persamaan yang ini, nah, jadi apa? A kali A jadi A kuadrat. Ditambah A kali 2B, berarti 2 kali AB sama dengan 16. Nah, ini kita bisa menghilangkan A kuadratnya, bisa menghilangkan A kali B-nya. Jadi variabelnya bukan A dan B, tapi A kuadrat dan AB secara sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Nah, coba ini kebetulan kalau A kuadrat yang dihilangkan maka diperoleh nilai A kali B. Coba saya hilangkan AB-nya saja. Berarti ini saya kali 2 ya. Jadi ini saya kali 2 jadi 2A kuadrat ditambah 2AB sama dengan 20. Nah, dikurangi berarti diperoleh ini adalah min A kuadrat, ini hilang, ini sama dengan min 4. Artinya A kuadratnya adalah 4. Maka A-nya berapa? Nah, ini bisa 2, bisa min 2 sebenarnya ya. Cuma ada keterangan bilangannya adalah positif. Ya sudah, berarti A-nya dipilih yang 2. Dan kalau A kuadratnya adalah 4, otomatis berarti kita dapatkan nilai A kali B. A kali B-nya berapa? Masukkan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Ini 2. A kuadratnya 4. 4 tambah berapa? Jadi 10. Berarti A4 tambah 6. Maka A kali B-nya 6. Karena A-nya 2, otomatis B-nya adalah 3. Nah, itu hasilnya sama ya. Bebas ya, pakai cara yang mana. Yang jelas ketika ujian, ya situasinya berbeda ketika kalau saat belajar ya. Groginya berbeda. Nah, maka siapkan berbagai cadangan dan banyak latihan gitu ya. Nah, terus setelah nomor 11 saya tidak ke nomor 12 dulu tapi kita ke nomor 15 dulu karena setipe soalnya yaitu ada persamaan. Nah, seperti ini gitu ya, ada persamaan dan apakah cara nomor 15 ini bisa dipakai cara yang tadi menebak ya X dan Y-nya nah, itu atau tidak gitu ya. Nah, coba persamaan yang pertama itu kan saya tulis ulang ya. Jadi ini ada semuanya ada X-nya semua, ya ada X-nya semua, atau ini satu dulu, ada X kuadrat, nah ditambah lagi dengan 2XY, ditambah dengan 4X sama dengan min 3. Ini bisa kamu keluarkan X-nya, difaktorkan ya, jadi apa? X kali X ditambah, ini jadi tinggal 2Y, ini jadi tinggal 4. Hasilnya sama dengan min 3. Nanti min 3 itu kan perkaliannya berapa? Kan sebelah kiri jadi perkalian, kanan juga perkalian ya. Nah, jadi X-nya berapa? Jadi X-nya dulu ya, jangan Y-nya dulu, yang L ya itu. Nah, nanti 3 itu kan bisa 3 kali 1. Nah, ini min 3 ya, berarti mungkin min 1 sama 3 atau 1 sama min 3 ya, gitu. Nah, sekarang yang kedua. Persamaan yang kedua itu ada 9Y kuadrat ditambah 4XY ditambah lagi 12Y sama dengan min 1. Nah, ini kan semuanya ada Y-nya sukunya ya. Saya keluarkan Y-nya. Jadi 9Y ditambah 4X ditambah lagi 12 itu sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal nyobanya dari mana? Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Cuma kalau dari kanan itu kan min 1 kayaknya lebih gampang ya. Nah, berarti kalau min 1 kan hanya 1 dan 1 ya. Coba kalau Y-nya 1. Kalau Y-nya 1 berarti apa? Ini bernilai min 1. Maka X-nya berapa? Gitu ya. Nah, coba. Y-nya 1 berarti 9 kali 1, 9 tambah 12, 21. 21 dikurangi agar nilainya min 1. Berarti 21 kurangi 22. X-nya berapa? Sulit ya itu karena 4X adalah 22 min ya itu. Susah ya. Nah, maka berarti ini bukan Y-nya 1. Coba kalau Y-nya min 1. Kalau Y-nya min 1 berarti ini bernilai 1. Nah, X-nya berapa? Coba kita hitung ya.
Ini kan berarti 9 kali min 1 kan berarti min 9 ditambah 4x ditambah lagi 12. Ini harus nilainya 1. Berarti kan ini min 9 sama 12 kan berarti berapa? 3 ya. Nah 3 biar nilainya 1 berarti ini harus bernilai min 2. X-nya pecahan. Kayaknya nggak mungkin karena di sini hasilnya 3 ya, berarti kemungkinannya kecil ya, itu berarti tidak bisa ya. Itu artinya apa? Ya sudah, berarti cara begini nggak bisa. Nah terus bagaimana? Ya kembali ke cara biasa aja. Nah terus bagaimana caranya? Cara biasa juga ini tidak bisa dengan cara biasa, maksudnya dengan mengeliminasi atau substitusi yang nggak bisa ya, itu karena ini bentuknya angel. Nah sekarang bagaimana caranya menemukan cara? Ini yang kamu pelajari ya dari pembahasan siapapun. Begini, pertanyaannya adalah x ditambah 3y. Nah, mungkin kita mencari x dan y tadi susah kalau dicari. Atau mungkin ketemu dari pecahan, tapi angel berarti ya, gitu, angel. Nah, sekarang ini coba. Mungkin saja x dan y-nya tidak usah dicari. Kita sudah bisa menemukan nilai x plus 3y berapa. Nah, coba kita cek hubungannya. Di sini ada x, ini ada x kuadrat. Itu kan kuadratnya yang di depan. Dan di persamaan yang kedua ada 9y kuadrat. Itu kan 3y di kuadrat. Nah, berarti kalau gitu apakah ini dari x plus 3y di kuadrat? Coba kita cek. Kalau x ditambah 3y di kuadrat itu jadi apa? Nah, kalau hafal langsung hasil ya. Tapi kalau nggak hafal ya sudah, lakukan aja begini, nggak masalah. Sering berlatih nanti lama-lama kalian bisa lebih cepat langsung hasil ya. Tapi ini saya ambil untuk kondisi yang paling bawah lah gitu ya. Nah, cara menjabarkannya bagaimana? X kali X berarti X kuadrat. Nah, di X dikalikan dengan semua yang di belakang. Sekarang X kali 3Y berarti 3XY. Terus X-nya sudah, sekarang 3Y kali X. Berarti 3XY, urut abjad ya, gitu. 3Y kali 3Y jadi 9Y kuadrat. Nah, ini hasilnya apa? X kuadrat ditambah 3X, 3Y tambah 3XY itu adalah 6XY ditambah lagi 9Y kuadrat. Dan ini kalau kamu cek, ada X kuadrat, ada 9Y kuadrat. Dan ada 2XY sama 4XY. Itu kalau dijumlah jadi 6XY. Berarti kelihatannya ini harusnya dijumlah. Coba kita jumlahkan ya. Ini persamaan yang kedua, saya taruh di bawah. 9y kuadrat ditambah 4xy ditambah lagi 12y sama dengan min 1. Nah, yang di depan itu kan ada x kuadrat, saya susun seperti tadi ya, x kuadrat setelah itu apa? Jadi ini saya jumlahkan gitu ya. Nah, ini saya jumlahkan. 2xy sama 4xy berarti 6xy. Nah, ditambah lagi dengan 9y kuadrat. Ini saya kasih kurung. Nah, nanti ini saya robah menjadi bentuk kuadrat sempurna gitu ya. Nah, terus di belakangnya ada 4x ditambah dengan 12y. Nah, ini kalau dicek itu kan ada hubungannya dengan x plus 3y. Ini kan 4 kalinya. Nah, maka ini dibagi 4 ya itu. Sama dengan min 1 ditambah min 3, berarti min 4. Nah, maka yang sebelah kiri menjadi x ditambah dengan 3y di kuadrat. Tadi sudah ya, itu hasilnya dari mana sumbernya. Nah, ini 4-nya saya keluarkan, saya faktorkan. Jadi apa? Tinggal x, ini tinggal 3y sama dengan min 4. Atau boleh juga min 4-nya pindah ke kiri, jadi plus 4 ya. Nah, itu juga bebas ya. Kalau saya buat begini aja. Untuk kondisi yang terburuk artinya apa? Tidak kepikiran untuk dibuat apa gitu, difaktorkan atau ini nanti sebenarnya bentuk pada sempurna kalau kepikiran ya. Nah, itu. Ini aja. Kita anggap saja kalian satu ujian grogi, gugup dan bingung gitu ya. Nah, maka ambil mudahnya saja. Pokoknya sebelah kanan min 4, sebelah kiri min 4. Berapa nilai x plus 3y-nya? Jangan pikirkan x dan y-nya. Karena ditanyakan x plus 3y dan sudah ada jawabannya. Tinggal milih. Nah, sekarang gini. Ruas kanan nilainya minus, ruas kiri juga harus minus. Sementara ruas kiri ini ada kuadrat, nilainya pasti positif. Yang kuadrat ini. Kalau ini positif, otomatis agar hasilnya negatif, maka yang suku kedua harus negatif. Nah, agar negatif, otomatis 4-nya positif, kurungnya harus negatif. Berarti apa? X plus 3 itu harus negatif. Maka tidak mungkin jawabannya A. Jawabannya B juga C. Nggak mungkin. Karena harus negatif ya. Berarti kemungkinannya apa? D atau E. Kita cek. Misalnya D. Ini X plus 3Y-nya min 1 di kuadrat. Ditambah 4 kali min 1, apakah hasilnya sama dengan min 4? Ini tidak sama.
Berarti kalau gitu bukan yang D. Sudah berarti jawabannya yang E, gitu ya. Boleh dicek. Nah, untuk belajar kalau pas ujian ya enggak usah, ya itu. Min 2 dikuadrat 4 ditambah 4 kali min 2 jadi min 8. Min 8 tambah 4 jadi min 4. Bener, gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau aslinya lengkapnya kalau kepikiran, nah ya begini caranya. Ini jadinya adalah X plus 3Y dikuadrat ditambah 4X plus 3Y, nah ditambah lagi 4 sama dengan 0, itu sama saja dengan begini. X ditambah dengan 3Y kurung plus 2. Nah, itu ini bentuk kuadrat sempurna ya. Sama yang tadi. Nah, kalau hafal bisa langsung begini cepat. Tapi kalau enggak, tidak usah dipaksakan. Yang penting jangan lupa kalian menghadapi soal pilihan ganda yang sudah ada jawabannya. Ya. Nah, karena di kuadrat nilainya 0, maka yang di kuadrat itu juga nilainya 0. Jadi setelah di kuadrat nilainya 0, maka sebelum di kuadrat juga nilainya harus 0. Ya, karena hanya 0 yang jika di kuadrat nilainya sama dengan 0. Berarti kalau gitu X plus 3Y-nya sama dengan min 2. Tapi kalian tidak harus begini ya, itu ketika ujian karena waktu yang terbatas, pakai sangat ya gitu. Nah, ini sudah ya. Nah, 15. Sekarang kita kembali teruskan tadi nomor berapa 12 ya. Nah, 12 itu waduh ini. Ini apa namanya? Ada turunan dan ada apa lagi? Fungsi komposisi ya itu. Hanya fungsi komposisi diminta H aksen, ditambah lagi ada G5 tanpa GX, tapi ada G aksen. Nah, cuma kurungnya kok ruwet ya, gitu. Nah, terus ada F. Nah, FX komplit ya itu. Nanti diturunkan mestinya ada F aksen. Nah, nanti aja ya itu gini. Jadi kita mulai dulu dari komposisi ya, itu komposisinya itu kan begini. Eh ada H. Ini karena ada H aksen 5, saya tulis bukan H, tapi HX. Nah, sama dengan otomatis F bundaran G, saya tulis sebagai F bundaran G, X gitu ya. Nah, ini sama saja, X-nya berarti apa? Ke G dulu baru ke F. Kalau X-nya ke G kan berarti jadi GX. Hasilnya masukkan kepada F. Nah, kenapa saya tulis begini? Bentuk di kiri dan di kanan sama. Cuma kalau diturunkan yang di kiri itu nggak ada pelajarannya. Yang di kanan juga nggak ada sih, cuma bisa didekati. Nah, rumusnya kan begini. Yang diajari di sekolah. Y sama dengan A kali U pangkat N. Maka turunannya adalah pangkatnya dulu yang paling luar itu diturunkan jadi A, N. Nah, U-nya belum diturunkan. Hanya pangkatnya aja, jadi pangkatnya dikurangi 1. Baru dikalikan dengan turunannya U, jadi U aksen gitu ya. Nah, ini yang secara umum diajarkan di sekolah. Nah, nanti ini bisa dipakai untuk menurunkan apa fungsi komposisi gitu ya. Caranya ya kayak tadi, H aksen sebelah kiri diturunkan, sebelah kanan juga diturunkan. Nah, ini kan pakai yang sebelah kanan ya. Ada F sama G, tentunya yang diturunkan yang F dulu, yang di luar. Berarti apa? F turunannya adalah F aksen. Di dalamnya ada G, belum diturunkan, masih utuh. Sama kayak tadi ya, nurunkan pangkat, U-nya masih utuh. Masih U, bukan U aksen ya. Baru dikalikan, di dalamnya F ada G. Nah, turunannya G. Berarti apa? G aksen X, gitu ya. Nah, di dalamnya G ada lagi X. Nah, kan tadi X-nya belum diturunkan ya. Nah, turunan X berapa? 1. Biasanya nggak ditulis ya itu. Nah, kalau dalamnya X kuadrat ya berarti dikalikan lagi dengan 2X turunannya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah H aksen X-nya 5. Ya, kenapa X-nya 5? Karena 5 ini berada pada posisi tempatnya X ya. Nah, kalau sebelah kiri X-nya 5, otomatis sebelah kanan juga X-nya ganti 5. Berarti apa? G X jadi G5. Terus dikalikan lagi ini apa? Ada G aksen 5. Nah, yang bisa kita dapatkan adalah nilai dari G5. G5 itu sudah ada ya, ini nilainya min 1 dikalikan, nah G aksen 5. Kita punya G aksen, tapi ininya bukan X ya. Nah itu, kalau misalnya G aksen X, ada G aksen 5, berarti X-nya 5. Nah kalau ini tidak, ya berarti bukan. Ya, berarti yang 5 itu siapa? Bukan X-nya. Ya itu, jadi gini. G aksen 5. Sebentar. G aksen 5. Karena fungsi yang kita punya adalah G aksen
ruwet, yaitu G aksen begini, maka yang 5 adalah yang begini. Nah, nanti X-nya berapa agar begininya itu 5. Nanti X yang di kiri dan X yang di kanan sama. Nanti apa? Cari X-nya berapa. Atau minimal 2 X-nya berapa. Gitu ya. Nah, coba kita cari. Kita punya ini ada X plus 1 dibagi X min 1 sama dengan 5. Ditebak juga boleh. Cuma kadang-kadang sulit ya. Itu kadang mudah. Tergantung soal ya itu. Nah, ini bisa kita kali silang, jadi X plus 1 sama dengan X min 1 pembagian pindah jadi perkalian. Dikali 5, berarti apa? 5X min 5, gitu ya. Nah, nanti min 5-nya ke kiri jadi plus 5 sama 1 jadi 6. Terus 5X itu dikurangi dengan X ya, berarti apa? Jadi 4X. Atau kita punya 2X-nya adalah berapa? 3. Nah, pokoknya X-nya berapa? Di sini dapatnya 2x-nya 3. Maka ini kan ada 2x plus 2 ya. Berarti 3 plus 2. Jadi ini adalah 2x gitu ya. Nah, berarti berapa nilainya? 5. Artinya apa? G aksen 5 nilainya 5. Tinggal F aksen min 1. Kita punyanya adalah Fx, bukan F aksen gitu ya. Nah, kalau F aksen bagaimana? Ya tinggal diturunkan saja. Coba sini aja ya. Ini tak kasih garis dulu biar bisa ya itu. Nah, fx-nya dulu saya tulis fx-nya sama dengan berapa? 2x plus 1 pangkatnya 5. Nah, sekarang bagaimana f aksen x-nya? Ya kayak tadi. Ini rumusnya ya. Itu. Jadi pangkatnya dulu ke depan. 5. Jadi kita turunkan pangkat gitu ya. Nah, terus 2x plus 1 pangkatnya 5 jadi 4. Di dalam kurung boleh diturunkan, dikalikan turunannya berapa? 2x turunannya 2, 1 turunannya 0 ya. Nah, sekarang kalau f aksen berapa tadi? Bukan 5 loh ya, ini min 1. Artinya x-nya min 1. Gitu ya, x-nya min 1. Nah, karena sebelah kiri min 1-nya tempatnya x, berarti langsung x-nya min 1. 5 kali 2x, berarti 2 kali min 1 tambah 1 di pangkat 4 dikali 2. Nah, ini kan sama saja dengan 5 kali 2 kali min 1 kan min 2. Tambah 1 min 1 di pangkat genap jadi plus 1. Berarti 1 kali 2 berarti berapa? 10. Maka 5 apa ini berarti F aksen min 1-nya adalah 10 ya. Dikali 5 jadi 50. Sudah ini ya. Gitu. Ini gitu ya. Tinggal nanti kalau misalnya belum jelas atau kecepatan silakan diulang lagi di pause ya dihenti-hentikan gitu ya. Nah, terus nomor 13 ini limit ya. Limit itu biasanya kalau nggak difaktorkan ya dikali sekawannya ya gitu. Dan nilainya biasanya 0 per 0. Gitu ya. Itu kalau dimasukkan 0 per 0 ya maka difaktorkan atau dikali sekawannya. Nah, tapi kalau dimasukkan kok tidak 0 per 0. Jadi limit itu pada dasarnya adalah kalau ada limit selalu dimasukkan. Kecuali limit tak hingga ya. Nah, itu. Limit tak hingga jadi masuk aja sebenarnya ya itu. Nah, jadi ini limitnya apa sebenarnya dimasukkan dulu aja. X-nya mendekati P, masukkan aja ya itu. Gantinya dengan P. Nanti apakah nilainya 0 per 0? Kalau nilainya tidak 0 per 0 udah selesai limitnya. Nah, kalau nilainya 0 per 0 maka bukan nilai yang sebenarnya. Nanti cara mengetahui yang sebenarnya bagaimana? Bisa dikali sekawannya, bisa di apa namanya? Bisa di faktorkan, bisa juga diturunkan. Nah, itu yang sering dipakai. Dan cara limit dengan cara diturunkan itu cara biasa ya. Di matematika sudah ada namanya cara Hopital ya itu, bukan cara bimbel tertentu biasa ya itu. Nah, sekarang gini coba. Kita masukkan dulu aja X-nya sama dengan P gitu ya. Nah, ini jadi berapa? P kurangi P, nilainya 0. Di bawah nilainya 0. Di atas bagaimana kalau dimasukkan? Nah, masukkan aja. Coba ya masukkan. Berarti apa? X-nya P. Jadi X pangkat 3 menjadi P pangkat 3. Ditambah P pangkat 2. X pangkat 2 ya. P pangkat 2 kali P jadi P pangkat 3. Ditambah lagi Q kali X. X-nya P jadi P Q. Nah, ini sama dengan berapa? Nggak tahu. Tapi kalau nilainya tidak 0, dibagi bawahnya 0, hasilnya harusnya tak hingga. Nah, karena hasilnya adalah 12, maka ini harus 0. Gitu ya. Sehingga apa? Muncul nilai bukan sebenarnya. Loh, 12 dari mana? 12 dari setelah dimodifikasi entah dengan cara difaktorkan atau dengan cara diturunkan ya gitu. Nah, terus ini dulu. Jadi ini harus 0 ya mau tidak mau. Nah, kalau ini 0
Ini kan kebetulan ada P-nya semua ya. Saya bagi dengan P. Saya bagi dengan P. Loh kenapa dibagi? Bukannya kalau dibagi itu ada syaratnya tidak boleh nol. Di sini sudah disebutkan P-nya positif. Jadi tidak bakal nol. Maka boleh dipakai untuk membagi ya. Ini menjadi P kuadrat ditambah P kuadrat lagi. Langsung saya gabung aja jadi 2P kuadrat. Ditambah tinggal Q saja P-nya hilang. 0 dibagi P jadi 0 juga. Nah udah pertama ya gitu. Diminta P min Q, ya mungkin kita cari P min Q-nya langsung, tapi kayaknya sulit, ya itu mungkin harus mencari P dan Q-nya berapa, ya. Nah sekarang ini, karena tadi kita bikin 0 per 0, maka limitnya diapakan berikutnya? Diturunkan. X mendekati P. Jangan lupa kalau turunan, kalian harus tahu variabelnya apa, gitu ya. Nah, karena X mendekati, berarti variabelnya X. Kalau P mendekati, variabelnya P. Jadi ini variabelnya X ya. Nah, karena variabelnya X, maka eh, yang ada X-nya ada turunannya. Yang nggak ada X-nya berarti dianggap konstanta, turunannya 0. Ya. Nah, coba X pangkat 3 menjadi 3X pangkat 2 PX kuadrat. Ingat variabelnya X. Jadi P-nya tetap ya. Maka pangkatnya X ke depan, 2P, X pangkatnya jadi 1, ditambah QX. X pangkat 1, X-nya hilang. Tinggal Q saja dibagi X pangkat 1 berarti tinggal hilang, tinggal koefisiennya. Koefisiennya adalah 1 dikurangi P, turunannya 0 karena nggak ada X-nya ya. Nah ini hasilnya sama 12 juga, gitu ya. Nah tadi dimasukkan nilai 0 per 0, setelah diturunkan masukkan lagi. 3x kuadrat, X-nya adalah P menjadi 3P kuadrat. Ditambah 2P kali P, X-nya ya, jadi 2P kuadrat. Ditambah dengan Q sama dengan 12. Atau ini menjadi 5P kuadrat, ditambah dengan Q sama dengan 12. Nah, kita punya dua persamaan dengan dua variabel, tapi ini variabelnya kita pandang sebagai P kuadrat dan Q ya, itu untuk mengeliminasinya. Nah, ini kebetulan Q-nya sama. Berarti langsung 2P kuadrat ditambah dengan Q sama dengan 0. Kemudian 5P kuadrat ditambah dengan Q sama dengan 12. Nah, kita kurangi saja biar hilang Q-nya ya. Berarti apa? Menjadi min 3P kuadrat sama dengan min 4. Maka P kuadratnya adalah, bukan min 4 ini ya. Ini min 12 ya. Itu min 12. Nah, min 12 berarti apa? Dibagi min 3 jadi 4. Nah, kalau P kuadrat adalah 4, maka P-nya bagaimana? Bisa 2, bisa min 2. Tapi karena ada keterangan P-nya adalah positif, maka P-nya adalah 2, gitu ya. Nah, P-nya 2. Kemudian Q-nya bagaimana? Nah, gini. Kan tadi P kuadratnya 4, jadi yang kita masukkan P kuadratnya. P kuadratnya 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah berapa jadi 0. Berarti tambah dengan berapa? Tambah dengan min 8. Gitu ya. Sebentar, ini ada yang salah tulis ya itu. Ini bukan P kuadrat, ini adalah P-nya 2. Gitu ya. Nah, nanti tinggal Q-nya berapa? Nah, Q-nya adalah, ya tadi ulangi lagi. P kuadratnya 4. Dikali 2, 8. Ditambah berapa jadi 0? Min 8. Nah, berarti Q-nya adalah min 8. Pertanyaannya, berapa nilai P min Q? Langsung saja P-nya itu 2 dikurangi min 8. Min kali min plus, berarti apa? Plus 8 sama 2 berarti 10. Nah ini jawabannya B. Gitu ya. Nah seperti itu. Ini. Kemudian nomor 14, trigonometri. Nah, trigonometri ini ya ada teorinya, silakan, tapi saya coba tanpa teori dulu ya gitu. Nah ini. Jadi ini kebetulan apa namanya? Ini ya, ini tak turunkan dulu biar apa gampang. Nah, begini kan lebih enak, gitu ya. Jadi x-nya itu x-nya antara pi per 2 sampai dengan pi. Berarti ini kan ada tangan 2x ya. Nah, tangan 2x berarti kalau gitu saya kalikan 2, ini saya kali 2 semua, berarti pi per 2 menjadi pi kurang dari X-nya jadi 2X, ini jadi 2Pi. Artinya ini berada di kuadran 180 sampai 360, berarti kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, kalau di sini X-nya adalah kuadran 2 ya, ini kuadran 2X-nya. 2X-nya bisa kuadran 3, bisa kuadran 4 gitu ya. Nah, kenapa saya ke sini? Kan tidak dijamin kalian hafal rumusnya. Nah, kalau nggak hafal bagaimana? Lihat jawabannya. Kebetulan
ditanya nilai tangan 2x dan jawabannya semuanya menunjukkan bahwa tangan 2x, 2x-nya itulah istimewa. Karena nilainya akar 3, 1, sepertiga akar 3 kan istimewa semua ya. Hanya plus minus itu kan kuadrannya bukan di kuadran 1 ataupun kuadran 3 ya itu kan. Nah, ini kuadran 1 nggak mungkin ya. Kuadran 3 berarti ini kalau gitu yang minus di kuadran 4, yang plus di kuadran 3 gitu ya. Nah, coba kita pakai cara mencoba-coba aja. Nah, kalau misalnya ini A min akar 3, itu berarti 2x-nya berapa? Nah, kita tebak ya, tebak. Nah, karena ini minus, berarti kuadrannya bukan yang 3, kuadran 4. Ingat, tangan itu minus di kuadran 2 dan 4, tapi ini di 2 nggak masuk ya. Jadi kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu berapa? Berarti 360 dikurangi. Kurangi berapa? Ingat, tangan yang bernilai positif di kuadran lancip, kuadran 1 adalah ketika sudutnya 60. Maka 360-nya dikurangi 60. Berarti 2x-nya berapa? 300. Nah, kalau 2x-nya 300, otomatis x-nya adalah 150. Nah, apakah x 150 ini adalah memenuhi persyaratan bahwa x-nya harus jika dimasukkan ke sini nilainya 0. Cek, ya kita masukkan. X-nya 150, berarti sin x. Sin 150, sin 2x, berarti sin 2 kali 150, 300. Sin 3x, berarti sin 450. Apakah nilainya 0? Kita hitung. Sin 150 kuadran 2 berarti positif. Nah, nilainya berapa? Setengah akar 3. Oh, bukan. Setengah ya itu. Nah, ini setengah. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya lagi sin 300 kuadran 4 berarti negatif. Negatif berapa? 300 itu berarti setengah akar 3 ya. Nah, ditambah sin 450. 450 ini kan lebih dari 360 ya. Dikurangi 360 menjadi 90. Sin 90 adalah 1. Nah, ini kalau dijumlah jelas tidak akan sama dengan 0. Gampangannya 0 itu kalau habis semua. Nah, ini kan akar 3-nya aja nggak habis. Ya itu setengah sama itu juga nggak habis. Nah, berarti apa? Bukan A jawabannya. Ya sudah pasti ya ini, jadi bukan A. Nah, sekarang apakah yang B? Yang B itu 2x-nya berapa? Yang jelas negatif berarti ada di kuadran 4. Maka 360 dikurangi. Tangan yang bernilai 1 ketika positif di kuadran 1 itu Pak, tangan 45, maka dikurangi 45. Artinya 2x-nya adalah 315. Nah, 2x 315, x-nya berapa? Sulit. Pecahan ya. Nah, enggak usah. Nggak usah dicoba. Kemungkinannya kecil untuk jadi jawaban. Ya, itu. Nah, sekarang coba kalau yang C. 2x minus juga berarti kuadrat 4, 360 dikurangi. Sepertiga akar 3 itu tangannya adalah tangan 30 ketika positifnya ya. Maka 360 dikurangi 30. Jadinya 330. Maka x-nya adalah 150, yang 300 saya dibagi 2 sama 15. Di 165 ini bukan sudut istimewa ya. Dimasukkannya angel, kemungkinannya kecil untuk jadi jawaban ya gitu. Nah, lewat dulu aja. Sekarang coba yang D, ini positif, berarti kuadran 3. Kalau kuadran 3 berarti 180 ditambah. Tambah berapa ketika lancip sudutnya, maka itu berapa. Nah, tangan yang bernilai sepertiga akar 3 adalah tangan 30, maka ini tambah dengan 30. Jadinya apa? 210, 2x-nya ya. Nah, maka x-nya berapa? 210 bagi 2 berarti 105. Ini juga bukan sudut yang istimewa. Sulit gitunya ya, kemungkinan yang kecil jadi jawaban. Coba yang E, 2x sama dengan positif kuadran 3. 180 ditambah. Tangan yang bernilai akar 3 adalah tangan 60, berarti ditambah dengan 60, maka ini menjadi 240, berarti x-nya adalah 120, istimewa. Nah, coba kita hitung. Sin X berarti menjadi sin 200, berapa? Ya, sin 120 ya. Nah, ditambah sin 2X, dua kalinya, berarti sin 240. Ditambah lagi sin 3x, berarti 3 kalinya, sin 360. Apakah nilainya 0? Ini kuadran 2 positif, sin 120 berarti setengah akar 3. Kuadran 3 negatif, sin 240 berarti apa? Setengah akar 3. 360 sinusnya adalah 0. Dan ini pas, nilainya 0. Bener ya? Berarti jawabannya yang E. Gitu ya. Nah, ini cara pertama.
ya ditebak. Agak panjang yaitu tergantung kalau biasanya cuma begini ya lakukan ya itu. Loh kalau panjang waktunya ya coba soal yang lain dulu. Ya kalau ada yang lebih cepat. Kalau nggak ada ya sudah lakukan saja ya gitu. Nah, cara lainnya lebih cepat tapi sarannya kamu hafal ya itu hafal rumusnya. Rumusnya begini. Ini sin tambah sin ada tiga. Nah, yang dipelajari di sekolah sin jumlahan itu ada dua. Nah, jadi dua sin. Sin tambah sin. Sin A ditambah lagi dengan sin B. Nah, rumusnya apa? Ini menjadi dua kali sin setengah jumlah. Ya, setengah dari jumlah sudut. Berarti A ditambah dengan B dikalikan lagi dengan cos. Setengah kurang. Setengah pengurangannya harus depan kurang yang belakang. Maka menghindari sudut yang negatif, pastikan yang depan sudutnya yang besar. Berarti ini A kurangi B. Nah, gitu ya. Ini rumusnya. Biasa kan kalau ada rumus dikasih kotak. Biar ingat kotaknya. Yaitu yang enggak. Berharap rumusnya ingat ya penting ya. Itu dihafalkan. Itu ya usaha lah gitu minimal menjelang ujian diingat ya gitu. Nah, dan ini rumusnya hanya jumlahnya dua-dua. Kalau ini ada tiga, ya kita jumlahkan dua-dua ya. Terus sudutnya dijumlah sama dikurangi dan dikali setengah. Maka kalau bisa sudutnya yang dipakai adalah yang sama-sama ganjil agar jumlah dan selisihnya adalah genap dikali setengah jadi bulat gampang ya. Maka yang saya terapkan di sini yang saya jumlahkan adalah sin 3x dan sin x ya saya kasih kurung. Nah, sin 3x-nya saya taruh depan biar nanti pengurangannya bernilai positif gitu ya. Nah, sama sin x. Sin 2x-nya tidak dijumlahkan pakai rumus tadi. Tetap ya itu. Nah, ini sama dengan nol. Terus ini terapkan langsung 2 sin tambah sin tambah sin jadi apa? 2 sin cos. Nah, 2 sin. Sin apa? Setengah jumlah. Jumlahnya 3x tambah x kan jadi 4x. Setengahnya berarti 2x dikalikan lagi dengan cos. Setengah kurang. 3x kurang x kan jadi 2x. Kali setengah jadi x. Nah, gitu ya. Ditambah lagi ini ada sin 2x sama dengan nol. Nah, ini ada dua suku, suku depan sama belakang, dua-duanya ada sin 2x, kita faktorkan biar gampang. Apalagi ruas kanan bernilai 0 ya. Sin 2x-nya keluar, ini menjadi 2 sama cos saja, ditambah ini tinggal 1 dibagi dengan sin 2x ya, sama dengan 0. Nah, perkalian bernilai 0, jika ada yang 0, siapa yang 0? Mungkin ini yang 0. Nah, kalau ini yang 0, gitu ya, berarti apa? Ya, beri 2x-nya itu ada banyak kemungkinan. Bisa saja 2x sama dengan 0. Ini nggak mungkin ya. Nah, atau 2x-nya berapa? 180. Berarti x-nya berapa? 90. Nggak mungkin juga ya, karena nggak ada. Ini x-nya nggak pakai sama dengan 90 ya, pi per 2. Nah, kalau ada lagi, satu lagi 2x-nya adalah bernilai 360. Ya, itu. Nah, ini. Jadi bisa juga 2x-nya bernilai 360. Apakah ada dalam interval? Jadi bisa juga 2x-nya sama dengan 360, berarti x-nya berapa? 180, ini tidak pakai sama dengan, jadi tidak termasuk 180 ya. Berarti tidak mungkin nolnya dari sin 2x, maka nolnya dari sini. Ya, ini yang bernilai 0. Saya taruh di sini aja, sudah sempit ya itu. Berarti kita bikin 2 cos x ditambah 1 sama dengan 0. Artinya, berarti cos x sama dengan min 1 per 2. Min setengah ya. Nah, cos itu bernilai minus di kuadran 1 dan kuadran 2 dan 4. Ya, ada kuadran 2 dan 3. 2 dan 3 minusnya, tapi karena sudutnya di kuadran 2 antara pi per 2 dan pi, maka x-nya kita ambil di kuadran 2. Nah, karena kuadran 2 berarti apa? 180 dikurangi. Cos yang bernilai setengah itu kan cos 60, maka dikurangi 60. Jadi berapa? 120. Nah, otomatis 2x-nya adalah 240. Maka tangan ini ya, tangan 2x itu apa? Ya sama dengan tangan 250 positif, berarti akar 3 gitu ya. Nah, sama hasilnya ya itu. Nah, ini sudah semua ya. Nah, mudah-mudahan yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian yang mau kuliah di UGM ataupun mau kuliah di tempat lainnya ya, atau yang sekedar belajar masih kelas
11 atau 10 gitu ya, atau rekan-rekan pengajar, entah tentor bimbel ataupun guru di sekolah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk rekan-rekan ataupun adik-adik semua ya itu. Jika ada saran kritik silakan sampaikan di kolom komentar, dan kalau mau subscribe ya terima kasih, like juga terima kasih ya itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya, ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.